Niki anu petilasane yang Putri Kendedes. yang Putri Kendedes. Putri Kendedes itu adalah salah satu cerita yang legendaris legenda yang di tanah Jawa, karena beliaunya itu adalah anak dari Empu Purwo. Empu Purwo itu bapaknya yang Putri Kendedes. Dia punya anak tunggal namanya Putri Kendedes. Karena satu kecantikannya, kalau dalam sejarah itu pernah difilmkan sampai beberapa kali waktu saya masih kecil, karena yang Putri Kendedes itu merupakan cikal bakalnya kerajaan Majapahit. Singosari kecil terus jadi Majapahit besar. Nah, tadi sempat saya bicarakan, yaitu melahirkan raja-raja di tanah Jawa sampai yang sekarang ini, raja di Jogja maupun termasuk keturunannya Putri Kendedes. Itu awalnya di sini tuh di tanah, sebenarnya bukan Polowijen, karena orang Jawa itu lidah kaku, harusnya kan Panawijen. Pana itu adalah tempat, biji itu adalah, wijen itu adalah biji. Tadi di sini tempat biji, Panawijian namanya. Terus karena kita orang Jawa sering kata-kata yang sulit itu disambung jadi Pana Polowijen, itu ceritanya. Nah, bukti-bukti sejarah itu ada sampai sekarang berupa batu-batu besar, kira-kira ukuran 60 sampai 60 kali 40 atau kali 30. Itu ketebalannya sampai dengan 15 cm. Itu banyak kita temukan di areal sini. Kalau zaman sekarang itu mungkin gambaran yang paling gampang itu ya kayak pondok pesantren. Kalau di Danang itu biasanya kayak tempat pastor anu tuh. Jadi di sini tuh tempat suatu tempat untuk ya spiritual, untuk berdoa. Iya, bukan ya kayak pondok pesantren orang Islam itu. Jadi orang Kristen itu mungkin asramane Romo Kristen itu pastor apa frater itu loh. Jadi tempat memang di sini itu tempat untuk berdoa, sampai punya anak buah, punya apa banyak lah, ceritanya begitu. Makanya di sini dijadikan petilasan Polowijen. Sampai Anda kenal sekarang ada ini kampung budaya, itu pun imbasnya dari perkembangan Polowijen itu. Kan udah nasional kampung budaya ini. Kan imbasnya kan karena ini perkembangannya yang Putri Kendedes ini. Di sini memang di Polowijen tidak semua daerah itu punya kelebihan kayak gini. Nah, yang kita bersyukur itu di Polowijen ini karena ada suatu sejarah yang menceritakan begitu. Itu disebutkan di dalam buku-buku yang sekarang ada di beberapa museum, termasuk museum Tatular, museum yang ada di kota di Bali, itu menyebutkan memang di sini adalah semua sejarah itu membuktikan zaman dulu itu kan prasasti ya. Kalau zaman sekarang itu HP loh, update status. Saya Danang Yogo di konsol ini begini, di Pananu di situs Polowijen. Zaman biyen ada situs tulisan dari batu dirukir. Tuh di sini disebutkan bahwa di sini telah dibangun sekian, kerajaan yang memimpin seperti apa, bla 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 lah. Itu zaman dulu itu sudah memang ada status kayak gitu. Ceritanya ngono. Berarti kalau sejarah itu karena itu dibuktikan di kalau zaman saiki tuh statusnya nang kene karena kamu pernah ada di situ. Demikian juga sejarah kayak gitu. Banyak orang mana-mana, terutama orang Bali, seluruh Indonesia ke sini. Tujuannya ya satu untuk mendoakan
jangan punya niatan, semua itu punya niatan yang baik-baik aja. Kalau niatan negatif ya walau alam. Terus saya ceritakan di sini kita tujuannya untuk berdoa sesuai dengan keyakinan, kirim doa. Ada yang menyimpulkan yang Putri Nedes itu tidak meninggal dalam arti orang itu berarti dekat dengan Tuhannya, penciptanya, sampai hilang atau mokso. Kalau kita kan mesti meninggal dulu, mati pasti meninggal dong, hidup terus lahir terus mati. Kalau yang Putri itu sempat dikabarkan dia itu menghilang, mokso, dari wong biyen mokso, karena punya kelebihan karena kedekatannya dengan Tuhan. Ya, mungkin begitu Pak Wahyu sebagai yang dulu pernah mengelola situs Ken Dedes di Pulau Ijen ini. Terima kasih sudah menyampaikan informasi dan sejarahnya mengenai situs ini, dan semoga nanti kita di tempat berikutnya bisa mengetahui banyak sejarah-sejarah di berbagai lokasi, khususnya di tanah Jawa ini. Di Pulau Ijen dan yang berada di Kota Malang, yang Jogolo memiliki suatu karakter. Kalau saya ibaratkan ya, yang Jogolo itu dalam penilaian saya, pemahaman saya adalah yang Kenaro. Mungkin sudah pernah dengar kan yang Kenaro? Iya, sudah benar-benar. Yang Kenaro dalam tulisannya ada yang bilang Kenaro, ada yang Kenangrok. Kata itu adalah Raja Tumapel atau Singosari, suami dari Hyang Kenedes. Makanya kenapa berdampingan. Saya lanjutkan lagi, mungkin warga Malang atau khususnya ya, atau yang punya istilahnya yang pengamat sejarah, yang Kenaro pun dilambangkan, dipatungnya ada di itu, di Ger Kenaro. Iya. Ger Kenaro itu kan ada itu di Kota Malang itu. Iya, Ger Kenaro. Ya begitulah, kalau kita bisa melihat postur beliaunya,
yang tegap, yang gagah dan kesatria, karena dari sifat-sifat beliau yang ada plus minusnya. Beliau memiliki kecerdasan dalam hal pemikiran maupun terang, atau istilahnya politik zaman sekarang, kekuatan kanuraganya, kalau zaman sekarang istilahnya ilmu silat atau ilmu bela dirinya sangat kuat. Nah, itulah kelebihan-kelebihan dari Eyang Kenaro. Saya lanjutkan lagi karena ada beberapa yang memang pemahaman tiap orang itu berbeda, tapi dari beberapa sumber yang saya ambil, saya pelajari, kalau yang Joko Lolo tidak lain adalah Eyang Kenaro sendiri. Karena apa alasan saya? Satu, karena yang Joko Lolo itu kenapa di sebelahnya petilasan Eyang Kenedes yang sebelah barat itu? Karena mereka adalah suami istri. Suami istri. Karena cintanya beliaunya sampai akhirnya berdekatan juga. Sampai dari sejarahnya itu kita harus kayak gitu melihatnya. Itu alasannya yang pertama. Karena cintanya yang Kenedes dengan yang Kenaro, maka yang Kenedes petilasannya sebelah barat, yang Kenaro-nya sebelah timur. Ini generasi muda itu atau kita yang tidak tahu sejarah itu cukuplah 50% untuk meyakini atau memahaminya. Selebihnya itu kita bisa kita anukan dengan akal kita, dengan media-media yang sekarang sudah maju, dari narasumber beberapa, mungkin dari sekarang yang media-media sosial yang benar-benar bertanggung jawab itu kan mungkin bisa, atau mungkin dari seperti museum yang ada yang besar seperti di Mojokerto itu maupun di mana-mana, itu bisa kita jadikan sebagai narasumber yang bisa kita percayai. Itulah sekilas cerita yang bisa saya utarakan. Mungkin kalau ada kurang atau lebihnya atau tidak berkenan di pendengar atau yang lain-lain, teman-teman silahkan, kita punya cari literatur sendiri, kita punya pemahaman yang lain-lain. Kemungkinan yang saya utarakan ini 50% lah bisa memberikan pengalaman kepada generasi atau pengamat sejarah. Itu saja. Itu Mas Panani. Ya, terima kasih Pak Wahyu telah menyampaikan beberapa informasi tentang siapa sebenarnya Eyang Joko Lolo dan apa kiprahnya di daerah Polowijen ini. Begini Pak Wahyu, ini kami mau minta izin untuk penelusuran yang ada di belakang sana. Mungkin ini bagaimana ini Pak Wahyu? Kalau menurut saya penelusurannya di sekitar ini aja, areal pendopo ini sama pagar-pagarnya saja. Karena kalau sudah di luar pagar itu kan, karena di sini memang berada di pemakaman ya. Pemakaman umum Polowijen. Nah, jadi sudah lain lagi, cukup di daerah atau di areal dalam sekitar pendopo ini silakan. Tapi kembali lagi mohon secara izin secara dalam ya. Monggo Mas Hanan. Terima kasih Pak. Kita melihat atau mempunyai kelebihan disebut ibu bisa disampaikan apa yang
Nopanda, Faisal, Faiz. Yang terakhir ini pasukan kaos ireng, selamat datang. Jadi disclaimer aja, ini hanya sebatas hiburan saja, tidak bermaksud untuk musrik atau apa ya, memaksakan kepercayaan pada hal-hal yang di luar nalar. Ini hanya untuk semacam. Kameranya gak fokus. Kameranya gak fokus. Kameranya gak fokus. Ngebluran banget. Nah, ini kameranya ini ada beberapa yang tidak fokus. Ini sepertinya apa ya, tapi kita jelas kan lek sing tak sendiri iki ya. Ketok. Ini di area macam-macam ini. Kiri. Langsung kiri. Atuh. Jadi teman-teman, ini kita nggak bisa jauh-jauh karena memang tadi sudah diwanti-wanti agar di sekitar Petilasan. ini aja, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali kelelawarnya. Ya. Kita coba menit aja di sini Mas Yugo. Senternya udah mulai redup ya. Iya. Iya. Indihome kaos Malang Kisro ya. Mari dia. Kita coba di Jamin Sewu biar tutup bah nuncuk. Udah. Oh, udah. Kaget dong. Gila, saya buat sampah. Nah, ini peninggalan ya. Ini mulai gerimis ini teman-teman. Ini acara wisata mistis ini, kalau ada yang mau ikut nanti bisa langsung DM Langtung Tour and Travel aja. Udah muruk dah. Tuh yang motor. Ini pendoponya.